Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IT, perkenalkan nama saya Jarman dengan NPM 21100100541. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari, cabang Banjarmasin, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini atau pada video ini, saya akan membuat sebuah program atau aplikasi sederhana menggunakan aplikasi C++ untuk memenuhi atau sebagai pengganti ujian akhir semester ganjil saya untuk mata kuliah pemrograman terstruktur oleh dosen pengampu Bapak Nur Alamsah Eskom. Mungkin kita langsung saja ke aplikasinya. Bye bye. Oke, baik kawan-kawan, mari kita lanjutkan untuk pengkodingannya atau masuk dalam aplikasinya. Aplikasi yang digunakan di sini adalah development C++. Kita buka, ada di text bar. Nah, sebelum kita mengetik codingnya, terlebih dahulu kita akan mengetahui juga aspek persyaratan yang telah ditentukan oleh dosen. Di sini ada tipe data dan variabel minimal 3 jenis. Tipe data yang saya gunakan nanti ada integer, char, void, dan bool. Terus yang kedua ada konstanta minimal 1 jenis. Konstanta ini menggunakan define. Terus yang ketiga operator. Operator di sini syaratnya minimal 2 jenis, tapi saya 4 atau lebih operator yang saya gunakan. Yang pertama ada operator penugasan, yaitu sama dengan. Terus yang kedua ada operator relasi, yaitu kurang dari sama dengan. Terus yang ketiga ada operator relasi juga, sama dengan. Terus ada operator relasi juga tidak sama dengan. Oke, lanjut kepada poin 4, yaitu pemilihan dengan if, else, atau dengan switch. Di dalam codingan saya nanti saya menggunakan 2 jenis saja, yaitu if dan switch. Terus yang kelima ada perulangan. Perulangan di sini ada while, do while, dan for. Syaratnya ada 2 dari 3 jenis perulangan dalam kurung loop. Nah, perulangan ini saya menggunakan 2 jenis, yaitu while dan for. Terus yang keenam atau array. Di dalam codingan saya nanti ada arraynya juga. Oke, mungkin kita langsung saja. Kebetulan codingannya ini banyak, jadi saya kopas saja, tidak perlu saya mengetikkan ulang. Saya di sini hanya menjelaskan saja. Oke kawan-kawan, kopas langsung. Oke, diawali dengan include string. Nah, di sini ada include windows.h. Ini adalah sebuah header yang menggunakan gotosi yang akan menjalankan beberapa fungsi lainnya nanti. Terus kita ke awal pendeklarasian konstanta. Di sini saya sudah tulis juga mengenai komentar-komentar tentang codingan yang ada, apa saja fungsinya. Define batas atas. Di sini adalah sebuah, nanti di dalam codingannya ada batas yang yang memberikan batasan kepada karakter yang saya buat. Terus ada batas bawah, batas samping kanan. Terus kita masuk ke using namespace std, yang dimana di sini adalah pendeklarasian konstanta. Terus ada juga pendeklarasian variabel. Variabel di sini ada integer ix, y, x1 dalam kurung 4, y1 4, x hapus, y hapus, velo ini adalah sebuah kecepatan, velo x dalam kurung 1, velo 0, ekor x. Di sini ada arraynya 200, ekor y maksudnya 200 juga, n ekor sama dengan 5, start sama dengan 0. Nah, kenapa start ini sama dengan 0? Nanti setelah programnya dijalankan, dia dimulai dengan 0. Terus ada maksimal x dan maksimal y.
Yang pertama kita jelaskan juga di sini ada void. Void ini termasuk daripada tipe data. Void go to xy integer x dan integer y. Void untuk go to xy dipindahkan kursor pada konsol. Terus di bawah ada post yang ini adalah kode dari xy, yang dimana dalam sebuah program itu ada yang namanya vertikal dan ada horizontal. Terus di sini ditulis juga codingan set control cursor posisi, yang dimana apa yang kita klik anak panah dalam keyboard dia akan bergerak mengikuti sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini codingannya. Ada get standard handle, std output handle, dan pause. Terus itu ada void night. Void night ini adalah gerak atau tipe data gerak, yang dimana ini di sini ada void night untuk gerak snack ke atas. Misalnya kita arahkan anak panahnya ke atas, dia otomatis akan bergerak ke atas. Terus di dalam void di sini ada codingan velo y. Velo y ini adalah sebuah kecepatan. Kecepatan y-nya atau ke arah vertikalnya sama dengan -1. Terus kecepatan ke arah bawah ke arah horizontalnya sama dengan x lalu dinolkan atau sama dengan 0. Terus ada void turun. Void turun ini adalah juga sama seperti yang di atas, yaitu gerak snack, yang dimana geraknya ini gerak di dalam void ini ada juga kecepatannya ke arah y atau vertikal, kecepatan ke arah x juga sama dengan 0 di sini. Bisa teman-teman lihat juga sendiri. Oke, lanjut ke void samping. Void samping ini atau ke arah horizontal, baik kiri atau kanan. Kecepatan x-nya sama dengan -1, kecepatan y-nya sama dengan 0. Terus void samping kanan atau gerak samping kanan. Kecepatannya untuk kecepatan ke arah atasnya sama dengan atau vertikalnya sama dengan 1, untuk kecepatan horizontalnya sama dengan 0. Terus void hapus. Void hapus di sini adalah maksudnya untuk menghapus semua jejak-jejak dari karakter yang dibuat nanti. Jangan sampai ada misalnya itu bola kalau arah ke kiri cukup satu aja, jejak-jejaknya itu dihapus oleh codingan ini, void hapus ini. Atau untuk menghapus bagian yang sudah kita lewati. Terus bagian ekor atau gerak ekor. Jadi di sini ada for integer j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan 2, j plus plus. Go to c ekor x. Di sini ada array, kayak bentuk arraynya juga j, tapi ini pemanggilan daripada ini tipe karakter j-nya di sini. J ekor x ekor y j. Terus itu ditampilkan atau cout yang berupa plus. Nah, ekornya ini nanti akan berupa seperti ini, plus. Terus void tampilan .to x. ix pada pendeklarasian bisa kawan-kawan lihat. ix dan iy adalah posisi gambar kepala. Terus kita tampilkan cout, kita tampilkan data karakternya atau char untuk menggambar gambar kepala, karena hasil dari file tersebut adalah 2. Terus yang ke bawah ada go to c maksimal max x dan max y. Nilai max dan nilai max y adalah random atau acak. Terus digunakan untuk posisi makanan, jadi posisi makanannya random. Jenis jenis makanannya ini berupa bintang ya kawan-kawan, bisa kalian lihat di sini pemanggilannya itu atau
cout. Ini akan menampilkan makanan ini nanti, gambar makanannya. Terus ada void, tipe data void tadi. Ini panggilannya untuk mengganti sebuah posisi dari ekor ular. Terus x hapus sama dengan ekor x dalam kurung n ekor min 1. Y hapus sama dengan ekor y dalam kurung n ekor min 1. For untuk integer j. Integer z-nya di atas tadi, ini ekornya bagian ini, makanya dia panggil lagi di sini. Oke kawan-kawan, lanjut. Di sini ada for. For ini adalah untuk memanggil integer atau tipe data z yang sudah kita tuliskan di atas. Di sini sama dengan n ekor dikurang 1. Z lebih dari sama dengan 1. Berarti nilai Z ini bisa lebih dari 1. Terus J sama dengan J min ekor X dalam kurung Z sama dengan ekor X dalam kurung Z kurang 1. Ekor Y dalam kurung Z sama dengan ekor Y dalam kurung J kurang 1. Terus di bagian bawah juga ada ekor X dalam kurung 0 sama dengan IX. Ekor Y dalam kurung 0 sama dengan AY. Terus di bawahnya ada void value. Fungsi void value untuk melakukan update posisi snack sesuai tombol yang ditekan. Nah, artinya ketika kita tekannya ke atas, dia akan berubah juga nantinya atau update lah. Terus itu ada dalam codingannya ada ganti posisi, pemanggilan dari tadi, pemanggilan yang kita tuliskan di bagian void di atas. Hapus IX, pengisian sama dengan velop, tambahan pengisian maksudnya. IY sama juga, terus ditampil. Nah, ini beberapa catatan yang sudah saya tulis, bisa kalian baca. Terus bool is the story. Selain untuk mencek apakah snack sudah kalah, fungsi ini juga menghapus kepala snack yang tersisa jika membentur di dinding. Jadi dia, misalnya dia terbentur di batas kanan atau batas kiri, di di bagian depan di atas, maka dia itu tidak akan meninggalkan sebuah karakter lagi, jadi dihapus. Terus di sini ada codingannya juga, if ix sama dengan batas samping, terus dalam kurung kurawal ix sama dengan 3, go to xy 78, AY ditampilkannya tidak bisa tidak berupa karakter di sini atau sebuah simbol, dikosongkan. Begitu juga yang di bawahnya hampir sama. Terus yang di bawah ada for untuk integer z sama dengan 0, z kurang dari sama dengan n ekor min 1 atau kurang 1. If ekor X sama dengan IX dan ekor Z sama dengan AY, terus return true. Return ini adalah mengulang atau mencek menghapus semua yang isi dalam sebuah kotak nanti dengan pemanggilan yang benar. Terus ada juga return false. Di sini maksud dua return ini untuk mencek apakah benar dan salahnya. Oke, lanjut ke get key, fungsi untuk mendapatkan tombol yang ditekan. For integer I sama dengan 8, I kurang sama dengan 222. If get ASCII K
instead dalam kurung I sama dengan min 32.767 switch. Terus ada switch. Di sini ada sebuah kasus, ada 4 kasus. Case 38, jika kecepatan Y tidak sama dengan 1, maka dia akan naik atau berhenti. Terus ada panggilan di sini, ada break jika tombol yang ditekan adalah di atas. Terus kasus yang kedua, case 40, if jika kecepatan Y tidak sama dengan min 1 atau turun, breaknya dia akan ke bawah. Terus case 37, if value X tidak sama dengan 1 atau kecepatan X tidak sama dengan 1, maka dia akan ke samping. Case 39, jika kecepatan X tidak sama dengan min 1, maka dia akan ke kanan. Oke, lanjut ke void random makanan. Max X sama dengan ren, batas samping dikurang 1 jika atau if max kurang 4 atau kurang dari 4, max X pengisian 3 tambah 4 atau dalam kurung 4 dikurang max X, atau mencegah agar makanan tidak di luar batas. Nah, kenapa di luar batas? Nanti itu ada di define, karena define itu adalah pembatasan. Tadi sudah saya jelaskan. Terus max Y sama dengan ren, batas bawah dikurang 1 jika max Y kurang dari 4, max Y tambah sama dengan 3 ditambah 4 kurang max Y, go to XY max M max Y ditampilkan bintang. Bintang ini adalah berupa makanan. Terus ada bowl is eaten atau makanan. If Ix sama dengan max X and Ay sama dengan max Y, return true. Returnnya 0. Tadi udah dijelaskan juga. Terus ada void C border, fungsi untuk membuat garis tepi game. Ini hampir sama dengan define juga, untuk membatasi. Ini ada garisnya. Jadi batas define itu dengan void C border ini harus sama juga posisinya, supaya tidak ada kesalahan nantinya. Terus for integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 78, I plus plus. For integer J sama dengan 1, J kurang sama dengan 24, J pengisian tambahan 23. Jika J lebih dari 1, I lebih dari atau I lebih dari 32. Go to X, I dalam kurung maksudnya, dalam kurung I, Z, ditampilkan data karakter 219. Terus for integer I sama dengan 1, I kurang sama dengan 24, I plus plus. For integer K sama dengan 1, K kurang dari sama dengan 80, K lebih dari sama dengan atau maksudnya pengisian tambahan 78.
go to exe ki terus ditampilkan atau cout data char 219 harus sama ya dengan ini. Akhir pembuat garis tepi atau penulisan skor, void skor. Penampilan skor ini ada di atas atau header, nanti ditampilkan. Go to xy 3,1, ini bilangan double. Cout nilainya tidak dituliskan di sini. Go to xy nya 18,1, tampilannya panjang. Untuk menulis skor terbaru dan pada ini void tulis skor. Ini untuk menulis skor terbaru dan panjang dari snack. Go to xy 11,1, bilangan double menampilkan n ekor kurang dari 5 dikali 10. Go to xy 28,1 kita menampilkan n ekor. Fungsi yang menjalankan beberapa fungsi yang berjalan pada awal program hanya sekali. Jadi program yang kita jalankan nanti ketika dia sudah kalah, dia akan mengakhiri sebuah gamenya. Terus di sini ada void inisialisasi. Si border atau permainan daun-daunan, random makanan, meletakkan makanan secara acak, skor, tulis tulisan skor di tepi atas, tulis skor, menulis skor. Menulis skor ini adalah tergantung dari kita mendapatkan makanan yang dimakan oleh ular nantinya. Terus integer main, fungsi utama, bisa kita lihat ada juga catatan sampingnya atau komennya. Sistem CLS membersihkan layar, inisialisasi, menjalankan fungsi inisialisasi. While is the story, selama snack belum rusak atau kalah, dia akan mengulang. Terus kecepatan atau velo, merubah posisi snack berdasarkan kecepatan X atau Y. Get key untuk mendapatkan tombol apa yang ditekan pengguna dan menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan. Terus if is then memeriksa apakah makanan telah dilalap oleh ular. N ekor, pengisian tambahan. Di sini ada panjang ekor ditambah 2. Random makanan tadi juga dijelaskan sudah. Makanan letakkan lagi. Ini panggilannya lah untuk ketika makanannya sudah dimakan atau sudah ditelan oleh ular, maka dia ditampilkan menggunakan coding random makanan. Terus tulis skor yang diupdate. Skor yang diupdate ini tergantung kita makan juga. Kalau misalnya kita udah makan, misal satu makanan itu poinnya 20 atau 30, maka dia ketika dua kali kita makan, maka dia akan bertambah jadi 60, jadi 90 gitu. Terus ada sleep 40 dikurang n ekor dibagi 10, atau penundaan yang semakin cepat dengan penambahan ekor. Terus ada sistem CLS, layar dibersihkan lagi. Go to xy 32,12 atau terus ditampilkan nilainya tidak ada karena tadi nilainya 0, diawali atau startnya 0. N ekor dikurang 5 dikali 10 ditampilkan skor. Go to xy 25,13, sistem jeda. Oke, dan selesai. Mari kita coba codingannya. Kita jalankan running, compiler dan running. Kita save dulu. Pertama-tama kita save di sini. Kita tulis game snack. Oke. Nah, simpan. Kita coba jalan.
tadi dijelaskan ada skornya, tulisannya nilai, dan panjangnya ada berapa, ada 5. Kita ke bawah, agak sedikit cepat ya kawan-kawan untuk gerakan vertikalnya, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, tadi ada dituliskan update nilai atau skor. Ketika kita melahap makanan, maka dia akan bertambah skornya. Kita matikan sekali lagi. Nah, dia akan langsung terjeda dengan memberikan nilai 160. Nilai ini tergantung kita memakan sebuah makanan menggunakan ular tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai program sederhana ini. Lebih dan kurangnya mungkin bisa kalian tambahkan. Nanti untuk codingannya saya akan tulis di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.